اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة. Abu Thalib lah yang pertama kali tahu bahwa Sayyidina Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika Sayyidina Muhammad muda, masih anak-anak, diajak untuk belajar berdagang, berniaga ke tanah Syam. Sampai di tengah jalan, ternyata diundang oleh seorang pendeta yang kita sudah tahu namanya. Siapa namanya? Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah ini, beliau seorang Nasrani yang muwahhidin. Nasrani yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Beliau hanya menyembah siapa? Menyembah Allah. Di dalam Injil yang dia punya, saya tidak tahu Injil hari ini. Jadi kalau ada perbedaan, itu tidak urusan saya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab Turas kita, Bukhairah mendapatkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka dia berdoa, ya Allah yang Maha Esa, izinkan aku bertemu dengan Nabi akhir zaman. Maka sang pendeta pun menyiapkan. Jadi dia punya gereja, kanisahnya di tepi jalan. Setiap ada kafilah dari Mekah lewat mau ke Syam, dia pasti lihat. Setiap hari dia lihat ada kafilah yang lewat di musim-musim tertentu. Bertahun-tahun, mulai dari wajahnya masih segar, rambutnya belum beruban, badannya masih kuat. Bukhairah memperhatikan siapa kafilah itu, karena disebutkan di situ bahwa sang calon nabi berasal dari negeri yang baik, penuh berkah, banyak pohon kurmanya. Jadi dia sudah mulai tahu. Maka dia punya gereja antara Madinah dan negeri Syam. Sudah bertahun-tahun, kulit pun sudah mulai menua, rambut sudah mulai beruban. Di saat itulah beliau terkejut. Di ujung sana ada satu kafilah. Kafilahnya tidak terlalu ramai, tapi di atasnya selalu ada awan mengikuti. Ternyata Bukhairah membaca dalam kitab yang dia punya, Nabi akhir zaman selalu diikuti oleh awan, sehingga dia tidak punya bayang-bayang. Apa kata Bukhairah kepada semua murid-muridnya? Wahai murid-muridku, siapkan makanan terbaik, sambutlah sang Nabi. Tapi dia belum lihat, masih jauh. Kalau kita tinggal menyambut kafilah dari Arab, diajaklah makan semuanya. Sebentar-sebentar dia keluar, dia lihat adakah awan di atas gereja. Ternyata tidak ada. Maka dia masuk lagi, dia tanya kepada Abu Thalib, pemimpin kafilah, wahai Abu Thalib, adakah orang yang belum engkau ajak makan bersama kami? Abu Thalib mengatakan enggak ada. Kata Bukhairah, tidak mungkin, pasti ada. Lalu Abu Thalib garuk-garuk kepala dan mengatakan, oh iya, itu ponakan saya, anak bawang. Disebut anak bawang, masih anak-anak, belum balik. Namanya Muhammad, itu anak saya. Maka kata Bukhairah, wahai Abu Thalib, tunjukkan aku siapakah anakmu itu. Maka datanglah beliau bersama Abu Thalib ke tempat Sayyidina Muhammad yang masih muda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Bukhairah melihat di atasnya masih ada awan. Lalu Bukhairah mengatakan, yang aku tahu, orang yang selalu diikuti awan, ayah ibunya sudah tiada, kakeknya juga sudah tiada. Maka beliau bertanya, ya Abu Thalib, hadza laisa min waladik, ini bukan anakmu kan? Apa kata Abu Thalib? Iya, sebenarnya dia anak dari adikku.
yaitu Abdullah. Tufiya wa huwa fi batni ummi. Abu Talib mengatakan, Abdullah saudaraku, adekku sudah meninggal, sedangkan sang Muhammad muda, sang Muhammad kecil masih di dalam perut ibunya, Sayyidah Aminah. Kira-kira gimana, Bu? Lagi hamil, bapaknya meninggal, sedih ya? Ya, kalau dibayang-bayangin gimana? Nangis gak? Nangis kita kalau bayangin kisah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang di dunia ini yang paling sedih kisahnya melebihi kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang antara Bukhairah dengan Sayyidina Muhammad, tapi dirahasiakan. Yang dizahirkan dalam riwayat yang saya dapat, yang kita dapat hari ini, yang tertulis dalam kitab As-Sirah Nabawiyah hari ini, hanyalah kalimat ujungnya. Apa itu? Kata Bukhairah, hai Abu Talib, ini bukan orang biasa. Hadza sayyidul anbiya wal mursalin. Ini penghulunya para nabi dan rasul. Berarti Abu Talib sudah tahu bahwa anak muda ini siapa? Seorang nabi. Dan beliau mengangguk. Lalu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Talib, aku khawatir jika engkau bawa dia ke negeri ahli kitab, sayaqtulunahu, mereka akan bunuh Muhammad muda, karena mereka tahu ciri-ciri sang Muhammad, Nabi akhir zaman. Lalu gimana? Pulangkan dia segera. Maka dipanggillah salah satu keluarga dari Abu Talib untuk menemani baginda Nabi Muhammad muda Sallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan ke Mekah. Berarti Abu Talib sudah kenal siapa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kenal. Namun ada sedikit penghalang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Talib saat sakaratul maut didatangi oleh Sayyidina Muhammad SAW yang sudah menjadi nabi yang dikenal oleh orang-orang. Kenabiannya sudah dibuka. Apa kata beliau? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah sehingga menjadi hujjah antara aku dan Rabbku. Dia baru mau menjawab, lisannya mau bergerak, tiba-tiba dipotong oleh Abu Sufyan, dipotong oleh yang lain-lain. Akhirnya beliau tidak sempat berkalam lalu meninggal nazar. Wallahu a'lam bagaimana wafatnya Abu Talib. Apakah dia wafat dalam iman atau dia wafat dalam keadaan syak? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berdoa semoga sebelum wafat ada yang membimbing baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau saya pribadi meyakini Abu Talib seorang mukmin, walakin lam yuzhir bi imanih, tapi belum menzahirkan imannya, ya.